Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ispaini Depi dari kelas 10 IPA 3. Di video kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan reaksi-reaksi yang mengalami reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan manakah senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator dalam sebuah persamaan reaksi redoks. Sebuah persamaan reaksi kimia disebut persamaan redoks jika terjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Disebut reaksi oksidasi jika terjadi kenaikan bilangan oksidasi, dan disebut dengan reaksi reduksi jika terjadi penurunan bilangan oksidasi. Tentunya sebelum melanjutkan apa yang akan saya terangkan, prasyaratnya kalian harus sudah paham atau sudah mengetahui tentang aturan Bilox atau aturan bilangan oksidasi. Baik, di depan kalian sudah ada sebuah persamaan yang akan saya terangkan. ClO3 negatif plus 6Fe2 positif plus 6H positif menjadi Cl negatif plus 6Fe3 positif plus 3H2O. Tentunya sebelum melanjutkan apa yang akan saya terangkan, prasyaratnya kalian harus sudah paham atau sudah mengetahui tentang aturan Bilox atau aturan bilangan oksidasi. Sebelum kalian memahami apa yang saya terangkan, sekali lagi kalian harus memahami dan mengetahui aturan bilangan oksidasi. Sebuah persamaan kimia disebut persamaan reduksi jika terjadi reaksi oksida dan reduksi. Dan jika tidak terjadi reaksi oksidasi dan reduksi disebut reaksi non-redoks. Baik, kali ini kita kerjakan. Langkah pertama adalah tentukan dulu Bilox atau bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam persamaan tersebut, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Baik, sekarang kita mulai. Kita mulai dari yang O. O dalam senyawa nilainya -2. Kenapa -2? Karena di dalam aturan bilangan oksidasi, O dalam senyawa sama dengan -2. Jadi, cara menuliskannya adalah di bawah masing-masing unsur. Sekarang kita tinggal mencari Cl. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Cl tidak dicari terlebih dahulu? Itu sebabnya adalah Cl tidak diatur secara khusus dalam aturan Bilox. Nah, dalam aturan bilangan oksidasi, Cl itu merupakan dalam senyawa biner. Maka dari itu, untuk mencari nilai Cl, kita harus membuat dahulu jalannya. ClO3 negatif. Satu dikali Cl ditambah 3 dikali O sama dengan -1. Kenapa kita di sini buat -1? Karena di sini ada muatannya. Biasanya kalau nilainya 1 itu tidak dibuat, maka dibuat seperti ini saja. Nah, 1 dikali Cl sama dengan Cl ditambah 3 dikali -2. Kenapa kita buat di sini -2? Karena di dalam aturan bilangan oksidasi, O dalam senyawa sama dengan -2. Maka dari itu kita buat di sini -2. Ininya kita turunkan saja. Cl ditambah -6 sama dengan -1. Cl sama dengan -1 ditambah 6. Cl sama dengan positif 5.
Nah, sekarang kita sudah dapat nilai Cl yaitu positif 5. Tinggal kita tuliskan di bawahnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai besi. Nilai besi yaitu positif 2. Nilai hidrogen positif 1 menjadi nilai kalium di sini min 1. Nilai besinya di sini positif 3. 3H2O nilainya di sini positif 1 dan O nilainya min 2. Nah, masing-masing sudah kita cari biloxnya atau bilangan oksidasinya. Tinggal kita menentukan mana yang mengalami kenaikan dan mana yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita mulai dari Cl di sisi kiri yaitu positif 5 dan di sisi kanan yaitu min 1. Sehingga di sini ada perubahan yaitu penurunan. Lalu kita hubungkan. Dan karena ini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 5 menjadi min 1, maka ini disebut reaksi reduksi. Nah, kita tinggal mencari besi. Besi di sisi kiri yaitu nilainya positif 2 dan di sisi kanan yaitu positif 3. Di sini ada perubahan yaitu perubahan penaikan. Dan kita hubungkan. Karena ini mengalami penaikan bilox atau penaikan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi positif 3, maka disebut reaksi oksidasi. Maka selanjutnya yang kita cari adalah oksidator. Oksidator atau pengoksidasi adalah spesies yang menyebabkan sebuah senyawa lain atau spesies lain yang mengalami oksidasi. Kita buat. Senyawa lain yang mengalami oksidasi berarti senyawa yang mengalami penaikan. Di sini yaitu 6Fe2 positif. Nah, kita sudah menentukan oksidatornya. Sekarang kita tinggal mencari reduktornya. Reduktor adalah spesies yang menyebabkan sebuah senyawa lain atau spesies lain yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi yaitu senyawa yang mengalami penurunan. Di sini yaitu ada ClO3 negatif. ClO3 negatif. Nah, kita sudah mencari semua, yaitu kita mencari reaksi yang mengalami reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi. Lalu, manakah senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator? Kita sudah mencari semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.